Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel PPS Pilihan Porto Sehat. Akankah ketika emiten pencetak likuiditas tertinggi dari sektor energi ini akan melanjutkan kenaikannya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tengok sebentar di capaian indeks harga saham gabungan. Pada hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di indeks 8.290, jauh lebih tinggi dari penutupan indeks harga saham kemarin di indeks 8.131. Dan kalau kita lihat di rasio Fibonacci, indeks harga saham gabungan hari ini sudah membreakout resisten rasio 61,8. Mudah-mudahan besok akan dilanjut kenaikannya, paling tidak pada capaian indeks di 8.413 atau 15-an. Kita doakan bersama, sehingga dengan demikian maka capaian warna hijau dari emiten-emiten yang hari ini sudah menghijau bisa lanjut naik. Baik, setelah kita melihat sejenak indeks harga saham gabungan yang meninggi di hari ini, kita langsung saja di emiten pertama pencetak likuiditas tertinggi di sektor energi, yaitu Bumi. Akankah Bumi akan melanjutkan kenaikannya? Kita lihat di capaian dan di data hari ini. Bumi pada hari ini ditutup di harga 272 pada posisi bid dan overnya di 274. Secara keseluruhan hari ini Bumi atau Bumi Resources mencatatkan net sale sebanyak 567 miliar, setengah triliun lebih, berturut-turut selama 3 hari, mulai dari tanggal 9 Februari sampai dengan hari ini tanggal 11 Februari. Namun demikian, terhadap net sale dari 3 hari berturut-turut tersebut, harga dari Bumi tetap hijau, yang pada hari ini ditutup pada capaian harga atau di persentase capaian kenaikan 9,67%. Kita lihat posisi trade book-nya. Posisi trade book di mana nilai transaksi tertinggi adalah 650 miliar, ya, 650 miliar pada posisi harga 270, tidak jauh dari posisi close pada hari ini. Kemudian kita lihat broker sekuritas yang melakukan aksi beli maupun jual. Nampak di sini asing dari UBS Sekuritas aksi jual, kemudian ada Mandiri, kemudian ada CP, ya, MG ini dari retail, ya, dari domestik. Ini hari ini lebih banyak beli daripada aksi jualnya. Kemudian XL yaitu Stockbit lebih banyak aksi beli daripada jualnya. Kemudian CGS aksi jual, sementara dia tidak melakukan pembelian. Namun demikian, kembali kepada sektor asing atau foreign investor, terjadi net sale 567. Baik, tidak berlama-lama, langsung kita lihat chart dari Bumi atau Bumi Resources.
Di sini terlihat bahwa Bumi Resources itu pada hari ini ya, seperti yang kita lihat di candlestick ini, nampaknya dia berusaha untuk mendekati rasio Fibonacci golden ratio-nya, yaitu 50%. Namun belum sampai mendekat, langsung keburu turun ke bawah karena adanya aksi tekanan jual. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa harga tertinggi adalah di 286 atau 15,32%, cukup tinggi ya capaiannya. Kemudian terendahnya di 1,61% atau di harga 252 ya, 252. Kemudian close di 272 pada posisi 9,67%. Ya. Untuk besok bagaimana? Untuk besok pagi semoga terjadi breakout ya, semoga terjadi breakout di golden ratio 50%, yaitu bisa breakout di harga 293. Semoga saja. Namun demikian, kalau kita lihat selama 3 hari berturut-turut sampai dengan hari ini nampaknya sudah ada kenaikan ya, kenaikan yang berturut-turut. Untuk itu seperti biasa perlu kita waspadai. Barangkali besok itu sudah waktunya untuk melakukan relaksasi ya, penurunan ya, penurunan sejak sebelum kemudian melanjutkan kenaikannya ya. Kalau besok pagi itu selama 1 hari transaksi didominasi oleh penurunan atau membentuk higher low ya, higher low sebelum membentuk lanjutan higher high, maka bisa jadi higher high-nya akan terbentuk besok lusa. Tetapi kita berharap mudah-mudahan besok belum terjadi relaksasi, tetapi aksi belinya masih cukup muat sehingga bisa breakout paling tidak di harga 293 ya. Taruhannya besok adalah di resisten 293, di harga 293. Sehingga untuk kalian yang melakukan intraday, maka ketika harga sudah mulai menyentuh di 293, di 291 misalnya, atau di 292, dan kelihatannya agak susah untuk lanjut di 293, maka ketika sudah mendapatkan profit berapapun, segera di take profit saja sebelum kemudian si bumi melakukan relaksasi atau turun harga ya. Dan untuk jaga-jaga resiko ya, kalau mungkin terjadi penurunan, maka resiko yang paling dekat atau support yang paling dekat adalah harga terendah pada hari ini, yaitu di 252 ya, 252 itu yang paling tidak perlu kita camkan ya. Sekali lagi, bagi seorang trader, sebelum berpikir cuan profit, maka sebaiknya berpikir resiko dahulu. Seberapa jauh kita mampu menahan resiko ya, seberapa besar kita mampu menahan harga ketika terjadi penurunan harga. Baik, sekali lagi, besok taruhannya untuk bumi adalah di 293. Semoga mampu membreakout, belum terjadi relaksasi, tapi masih langsung terjadi tekanan beli yang cukup besar, sehingga kalau toh besok pagi ditutup harganya pada harga yang di atas rasio Fibonacci 50%. Semoga saja. Oke, itu sepintas tentang atau bumi, sepintas evaluasi kira-kira kemana arah bumi setelah hari ini ditutup di 9,67%. Selanjutnya kita lanjut di sektor energi ya. Di sektor energi sama seperti bumi dan juga mencetak rekor likuiditas yang cukup tinggi. Apa itu? Yaitu PTRO. Kita lihat dulu data pada transaksi hari ini. PTRO berbeda sedikit
dengan seperti yang tadi kita lihat dengan bumi. Petrosia Tbk sepertinya hari ini tadi terjadi net buy untuk investor asing sebesar 148,8 miliar dan ditutup pada 19,24% atau pada harga 7.125 ya, 7.125. Posisi trade book kita lihat nampaknya harga tertinggi itulah capaian dari nilai transaksi tertinggi. Jadi nilai transaksinya itu sebesar 346,3 ya, itu tepat berada di harga tertinggi hari ini, yaitu di 7.150 ya, 7.150, sehingga ini benar-benar melebar ke atas mentok ya. Nampaknya tekanan beli cukup gede ya. Mudah-mudahan besok dilanjut. Dari nilai transaksi selama satu hari, session 1 dan session 2 lebih dari 1 triliun, tepatnya 1,619 triliun, luar biasa besar untuk Petrosia atau PTRO hari ini ya. Average price-nya di 6.873 ya, di bawah dari closing price pada hari ini. Lanjut, kita lihat bagaimana kenampakan dari grafik atau chart dari PTRO tersebut, sekaligus kita bisa lihat kira-kira besok pagi potensinya akan menuju ke mana, sekaligus kita juga melihat risiko yang harus kita antisipasi ketika harapan itu tidak atau belum terjadi. Ini adalah grafik selama satu hari perdagangan atau daily time frame dari PTRO. Nampak di sini benar-benar dalam satu hari perdagangan meninggalkan jejak pada candle bullish engulfing, mulai dari bawah sampai ke atas betul-betul padat ya, betul-betul bodinya itu betul-betul utuh ya. Ini juga sekaligus menunjukkan indikasi atau indikator bahwa pelaku pembelian yang menjadikan PTRO ini naik harganya atau bullish ini lebih banyak didominasi oleh MM, market maker atau liquefied provider ya. MM atau liquefied provider atau bandar ya. Ini jelas kalau hanya retail saja ya tidak akan mampu meninggalkan jejak sebuah candlestick yang utuh ya, gemuk dari bawah sampai atas ya, masif engulfing. Ini pasti kerjaan dari market maker. Oleh karenanya kita wajar ya, kita berharap potensi itu akan berlanjut besok untuk naik ke atas. Paling tidak pada hari ini posisi harga atau capaian dari harga oleh PTRO itu sudah mendekati golden ratio dari 50%, mendekati harga 7425. Semoga besok sepertinya ini bisa membreakout dan lanjut naik ya. Breakout dan lanjut naik ya, itu. Tetapi jangan euforia dulu, kita pun bisa berharap sekalipun potensinya itu cukup besar, kita juga tidak lupa memikirkan resikonya. Risikonya ketika harapan itu tidak terjadi atau minimal belum terjadi, pada beban harga berapa kita mampu menahan ketika terjadi penurunan harga. Itu ya. Kalau melihat body dari bullish engulfing ini, maka kalau toh terjadi penurunan, insya Allah tidak akan sampai pada posisi terendah di golden ratio atau di rasio Fibo 38,2 di harga 6.109. Mungkin tidak nyampe ke sana ya, mungkin separuh ya kalau itu terjadi, tapi kemungkinan potensinya akan lanjut naik melihat jejak dari engulfing yang diciptakan oleh PTRO pada hari ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kita lihat sebentar kilas balik ya. Kenapa ada potensi naik? Karena kemarin itu merah ya. Biasanya kalau merah, ini biasanya tidak harus ya. Karena semua
profesional trader pun tidak akan mampu ya memastikan dirinya untuk mengatakan 100% pasti. Yang pasti itu ya pasar itu sendiri ya. Hanya biasanya ya ketika terjadi engulfing bullish ya, maka biasanya pada hari berikutnya akan dilanjutkan kenaikannya, baru kemudian relaksasi setelah itu. Nah, sehingga akhirnya punya harapan untuk PTRO itu seperti yang kita lihat di chart ini. Jadi sepertinya besok mampu ya menembus 7425 yang merupakan resisten terdekat dari PTRO ini sendiri ya. Jadi untuk apakah mampu atau punya potensi ke sana, tinggal kita lihat besok saat menjelang pembukaan, paling tidak jam 8.50 atau jam 8.45 ya, jam 8.50 atau paling tidak jam 8.58 ya, 2 menit menjelang pembukaan kita bisa lihat terakhir kali berapa indikatif harga kesetimbangan maupun indikatif volume kesetimbangan. Akankah terjadi gap up, gap down, atau open sama dengan low ya, akan kita lihat untuk performan besok dari PTRO. Baik, kita lanjut masih di sektor energi yang juga pencetak cukup tinggi dari likuiditas hari ini. Siapa itu ya? Tidak lain adalah Raja ya. Raja ini juga cukup menarik walaupun harganya sudah cukup tinggi, tetapi kita lihat potensinya seperti apa. Kita lihat sekilas tampilan data dari Raja atau Rukun Raharja. Hari ini ditutup pada 4.800 dengan average price 4.484 ya, 4.484 ya, dan lebih rendah dari harga closingnya ya. Nah, ini agak beda, mirip-mirip seperti bumi ya. Sudah 3 hari berturut-turut terjadi warna hijau, artinya ditutup pada harga bullish ya. Hari ini ditutup cukup tinggi di 21,51% ya, 21,51%, cukup tinggi, bahkan dikatakan bisa dikatakan tinggi. Namun untuk investor asing, foreign investor, terjadi net sell ya sebesar 39,4 miliar dari total transaksi hari ini 660 miliar, setengah triliun lebih. Kita lihat di trade booknya transaksi tertinggi itu ada di 31 ya, 31,8 miliar di harga 4.800, di harga 4.800 ya. Ini at the middle, bahkan condong ke bawah. Artinya apa? Mulai terjadi sedikit penekanan dari tekanan jual ya, tekanan jual. Oleh karenanya, apakah besok akan lanjut stagnan atau justru akan terjadi penurunan ya? Mari kita lihat. Namun sebelum kita melihat ke sana ke chartnya, kita tengok sebentar di sekuritas atau broker yang melakukan aksi jual dan beli sehingga menghasilkan net foreign sell yang cukup besar ya. Di sini ada UBS, ada Ajaib, ini CC ya, ada Mandiri ya. Ini untuk UBS, ini dia aksi beli lebih besar daripada aksi jual ya. Nah, ini CC, ini dia tidak ya, aksi belinya ini lebih kecil ya. Nah, ini kelihatannya yang menimbulkan net sell ini kelihatannya CC ini, karena dia juga beli tetapi belinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan sellnya ya. Nah, sehingga terjadi selisih seperti yang nampak di dalam net sellnya ini. Sementara yang lain itu relatif belinya lebih besar daripada jualnya. Hanya CC ini yang kelihatannya dia lebih banyak jual daripada beli
yang mewakili atau representasi dari foreign investor. Baik, kita juga akan lihat sekarang chart daripada raja, ya, raja. Nah, sebelum kita lihat, maka kita pastikan dulu, ya, kita pastikan dulu posisi dari rasio Fibonacci-nya. Ya, kita lihat, ya, kita lihat. Oke. Nah, di sini nampak, ya, di sini nampak di chart raja ini, ya, ini supaya agak jelas, ini kurang jauh, ini saya anunya kurang jauhnya, agak kita ajukan sehingga mudah melihatnya, ya. Bentar, ini supaya agak jauh supaya lebih mudah melihatnya. Supaya agak lebih mudah, kita ulangi saja sebentar, ya, sebentar. Nah, ini lebih sip. Nah, bentar, ya. Nah, kira-kira di sinilah, ya. Oke, di sini kelihatan bahwa posisi harga terakhir penutupan tadi sudah melewati rasio Fibo 38,2, ya, sudah melewati harga 4.628, ya, sehingga ini akan menuju ke harga atau resisten berikutnya di Fibo 50%, yaitu di harga 5.300, ya, 5.360-an, ya, sekitar itu akan menuju ke resisten itu, ya. Dan ini nampaknya juga menutup gap, ini mau menutup gap yang pernah terjadi antara tanggal 27 Januari dan tanggal 28. Ini pernah terjadi gap down ini, ya, karena terjadi gonjang-ganjing FSCI itu. Nah, ini nampaknya berusaha untuk nutup gap, ya, nutup gap, ya, menuju ke resisten 50% dari rasio Fibo, ya. Nampaknya ini mau nutup gap ini. Mudah-mudahan terjadi, ya, mudah-mudahan jangan relaksasi dulu, ya, karena ini sudah 3 hari ini dia hijau, ya. Jangan relaksasi dulu, ya, jangan membentuk higher low dulu, tetapi melanjutkan kenaikannya, ya. Tetapi sekali lagi kita juga harus berpikir yang sebaliknya dulu. Kalau besok raja ini relaksasi duluan, ya kan, sebelum melanjutkan kenaikannya, maka resisten support yang paling dekat yang harus kita antisipasi yaitu di harga sekitar 4.330-an. Nah, ini 4.330-an paling tidak itu kalau terjadi relaksasi dulu, ya. Biasanya kan kenaikan itu biasanya nggak terus menerus, ya, ada hari dimana dia unjalan pekan disik, ya, baru kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Kalau besok melanjutkan, ya, maka yang dituju adalah nutup gap dulu, ya, nutup gap yang terjadi antara tanggal 27 dan 28 Februari 27 dan 28 Januari, maaf, baru bisa meneruskan ke atap berikutnya atau resisten berikutnya di Fibo 50% di 5.360-an. Jadi itu untuk raja, ya. Jadi dari ketiga yang saya sampaikan tadi, yang pertama bumi, yang kedua PTRO, yang ketiga raja, maka sepertinya yang kita boleh, ya, boleh berharap punya potensi terbesar untuk melanjutkan kenaikannya itu adalah yang kedua PTRO. Yang pertama dan ketiga bumi dan raja kita juga punya harapan serupa, tetapi karena memang dari kedua emiten yang saya sebutkan terakhir yaitu bumi dan raja ini sudah 3 kali hijau, ya, maka bisa jadi, ya, semua itu hipotesa. Besok relaksasi sebentar, kemudian melanjutkan kembali. Tetapi yang penting sudah saya sampaikan, fairly speaking, ya, pada posisi stop loss berapa kita harus mengantisipasi. Yang saya tahu masing-masing trader itu punya daya mampu sendiri-sendiri terhadap antisipasi dari penurunan harga yang terjadi. Tetapi
kalau terjadi kenaikan dan melanjutkan kenaikannya, maka tadi sudah saya sampaikan untuk masing-masing emiten, baik Bumi, PTRO, maupun Raja. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa cuan, utamanya yang masih memegang atau hold dari ketiga emiten ini, atau kalau toh belum, barangkali besok ya akan mencoba masuk. Tapi sekali lagi, disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk jual maupun beli, tapi semata-mata pengajaran atau edukasi bersama. Kalau toh sependapat ada manfaat, alhamdulillah. Tetapi yang jelas saya berharap kalian juga melakukan riset telaah dan penelitian lanjutan supaya menjadi semakin yakin atas apa yang kalian akan eksekusi atau yang akan lakukan, karena semua itu membawa konsekuensi dan resiko. Baik, saya akan mencoba menyampaikan ini apa adanya. Bila punya manfaat, subscribe. Saya akan lanjut dengan konten-konten berikutnya yang relevan dan terkini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.